Pertama, saya sangat bersyukur, berbahagia malam hari ini bisa berhalal bihalal, bersilaturahmi, bernostalgia bersama Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat. Bernostalgia karena saya selama 5 tahun, 2009-2014, bersama-sama di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak sekali pelajaran selama 5 tahun bersama Pak SBY dan tadi sempat bernostalgia suka duka di dalam pemerintahan dan perjuangan pembangunan kabinet. Yang kedua, saya sangat berbahagia bisa berdiskusi menyangkut berbagai perkembangan politik nasional bersama Mas AHY dan Pak SBY, terutama meskipun kita berbeda koalisi, saya di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Mas AHY di koalisi Perubahan dan Persatuan, tapi komunikasi, silaturahmi jalan terus. Bagi saya, perbedaan koalisi, perbedaan politik itu harus tidak kemudian menjadi kita renggang dalam silaturahmi. Komunikasi, silaturahim harus terus dibangun. Apalagi saya pernah menjadi menterinya Pak SBY, tentu komunikasi menjadi sangat penting untuk mengokohkan solidaritas dan silaturahmi itu. Sehingga diskusi kita berkembang menyangkut berbagai tantangan pembangunan, termasuk persiapan-persiapan yang kita lakukan masing-masing partai menghadapi pemilu tahun 2024. Dalam hal ini ada banyak kesamaan, misalnya kita berharap pemilu ini berjalan lancar, demokratis, terbuka, tidak ada kecurangan, langsung umum bebas kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya. Yang kedua, kita juga bersepakat bahwa pada dasarnya perbedaan koalisi, perbedaan pilihan di dalam partai maupun kepemimpinan nasional adalah bagian dari upaya mengokohkan dan menguatkan demokrasi kita. Sehingga dibutuhkan semangat saling menghormati, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kekeluargaan dan persamaan di antara kita. Sehingga nanti kalau Mas AHY menang misalnya, saya akan teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa Mas AHY. Jadi itulah demokrasi yang tentu saling berbagi. Jadi dengan kesepahaman itu maka perbedaan justru khasanah kekayaan di antara kita, dan itu akan mendewasakan itu sambil menunggu takdir. Manusia ini kan berusaha. Saya berusaha koalisinya sama Gerindra, sekarang tambah Golkar. Namanya juga usaha. Nah, soal takdir janur melengkungnya apa nanti nggak ketemu Demokrat belum tentu. Itu takdir di luar kemampuan kita, belum tentu. Nah, itu saya bilang sama Mas AHY, ya sudah, masing-masing berikhtiar, selanjutnya takdir di tangan Tuhan. Gitu. Terima kasih teman-teman semua, moga-moga pertemuan ini juga akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antar partai, terutama menjelang pemilu yang akan datang, dan saya memang sengaja akan terus berkunjung dengan teman-teman partai yang lain dengan berbagai ikhtiar untuk dialog positif bagi kemajuan demokrasi kita. Demikian, terima kasih Mas AHY, terima kasih teman-teman wartawan sampai malam hari ini. Yang baik, Demokrat dan PKB merupakan parpol yang memiliki hubungan historis yang baik dan memiliki banyak kesamaan pandangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. 7 bulan lagi kita akan memasuki masa kampanye pemilu 2024. Perlu komitmen bersama untuk menghindari gesekan antar anak bangsa dan polarisasi. Apalagi ada upaya pihak-pihak tertentu untuk terus membenturkan
membentur-benturkan satu sama lain demi memenangkan pemilu. Untuk itu, Demokrat dan PKB akan terus menjalin silaturahmi dan komunikasi sebagai modal penting menjaga kohesi kebangsaan demi terwujudnya pemilu yang demokratis serta bebas dari intervensi, intimidasi, dan Nasdem siapkan karpet biru jika Caimin mau gabung pro Anies. Dikutip di Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Charles Mekiansa menyambut baik kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Malam nanti, ia menilai pertemuan kedua tokoh tersebut untuk menjaga semangat kebangsaan. Ini kan musim lebaran, jadi wajar saja ada silaturahmi antar ketum partai untuk menjaga semangat kebersamaan dan kebangsaan, kata Charles saat dikonfirmasi Rabu 3 Mei 2023. Charles mengatakan kalaupun dalam pertemuan itu akan membahas arah politik, tentu akan semakin baik. Ia menyebut PKB merupakan partai yang memiliki basis yang mengakar. Kalau dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan soal arah dukungan politik sebagai partai yang sedang punya hajat politik 2024 mendatang, tentu hal tersebut bagus sekali. Kami sangat terbuka. Apalagi kita tahu PKB adalah partai yang punya basis jelas dan mengakar, ujar Charles. Tapi saya pikir pertemuan itu sebatas jalin silaturahmi dua tokoh bangsa, sambungnya. Ketika ditanyai apakah PKB berpotensi memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan dalam pertemuan itu, Charles mengaku terbuka. Pihaknya akan menyediakan karpet biru untuk partai politik yang ingin bergabung. Ya, kita terbuka, siapapun mau bergabung, karpet biru selalu kami siapkan. Pada prinsipnya kita terbuka dengan semua partai, ungkapnya. Sebelumnya, Caimin akan bertemu dengan SBY malam nanti di Cikeas. Pertemuan itu merupakan silaturahmi PKB dengan Demokrat. Betul, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait saat dikonfirmasi Rabu 3 Mei. Jazilul mengatakan pertemuan nanti malam akan digelar di kediaman SBY Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Gus Imin akan bertemu Pak SBY di Cikeas dalam rangka Lebaran Idul Fitri, ungkapnya.